Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok statistika A, kelompok 7, kami akan menjelaskan yaitu probabilitas nilai algoritma 1 mahasiswa Fasilkom Universitas Jember yang di bawah nilai A pada semester gasal tahun 2020. Yang pertama ada Agus Dwi Mulyaadi, yang kedua ada Ovi Sanjaya, yang ketiga ada Helmi Saifullah Mansur, dan terakhir ada Muhammad Aldi Dwi Prasetyo dari Universitas Jember. Yang pertama adalah abstrak yang akan dijelaskan oleh Helmi Saifullah Mansur. Pada Helmi dipersilahkan. Yang pertama yaitu abstrak. Pertamanya yaitu algoritma 1 merupakan salah satu mata kuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa Fasilkom Universitas Jember. Nah, melalui mata kuliah ini nantinya mahasiswa akan lebih mengenal algoritma dan memudahkan untuk penempuhan mata kuliah berikutnya. Jadi tujuannya diadakan penelitian perhitungan probabilitas ini untuk mengetahui jumlah mahasiswa Fasilkom Universitas Jember yang mendapatkan nilai algoritma 1 di bawah A sebagai perkiraan untuk yang nantinya mahasiswa mendapatkan nilai di bawah A di tahun berikutnya dan tolak ukur untuk sistem pembelajaran yang akan digunakan di tahun berikutnya. Nah, untuk perhitungannya di sini menggunakan metode distribusi Poisson. Hasilnya nanti akan dijadikan dasar untuk memperkirakan jumlah mahasiswa Fasilkom Universitas Jember yang mendapatkan nilai algoritma 1 di bawah nilai A di tahun berikutnya. Selain itu juga untuk evaluasi bagi pengajar atau asisten pengajar untuk sistem pembelajaran yang diterapkan berikutnya. Untuk kata kuncinya ada distribusi Poisson, probabilitas, algoritma 1, dan nilai. Selanjutnya adalah pendahuluan yang akan dijelaskan oleh Muhammad Aldi Dwi Prasetyo. Pada teori probabilitas dan statistika distribusi Poisson adalah distribusi probabilitas diskret yang menyatakan peluang jumlah peristiwa yang terjadi pada periode waktu tertentu apabila rata-rata kejadian tersebut diketahui dan dalam waktu yang saling bebas sejak kejadian berakhir. Pada penelitian ini kami mengangkat sebuah data yaitu nilai mata kuliah algoritma 1 mahasiswa Fasilkom Universitas Jember semester gasal tahun ajaran 2020 atau 2021 sebagai bahan penelitian kami. Algoritma 1 kurang lebihnya sudah dijelaskan banyak pada abstrak tersebut, namun akan saya perkuat yaitu algoritma 1 adalah salah satu mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer atau Universitas Jember. Rumusan masalah yang kami cantumkan yaitu pertama, bagaimana nilai algoritma 1 mahasiswa Fasilkom pada semester gasal ini. Yang kedua, metode apa yang digunakan untuk memperkirakan nilai algoritma 1 pada semester gasal berikutnya. Sedangkan untuk tujuannya yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa dan bagaimana cara perhitungan menggunakan distribusi Poisson pada nilai algoritma 1 dan memprediksi jumlah mahasiswa yang mendapatkan nilai algoritma dan pemrograman di Fakultas Ilmu Komputer untuk meningkatkan cara pengajaran di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada metode penelitian yang kita pakai. Yang kita pakai itu adalah distribusi Poisson. Pertama-tama, saya bakal jelasin masalah metode penelitian. Kita menggunakan data nilai algoritma 1 pada semester gasal tahun 2020. Nah, data yang kita pakai itu termasuk data sensus karena kita mengambil data nilainya itu setiap individu yang terdaftar dalam mata kuliah tersebut. Oke, untuk metode penelitian ada dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer itu data yang kita peroleh langsung dari sumbernya,
Sedangkan data sekunder merupakan data yang telah diolah dan bersifat telah lampau. Nah, data yang kita gunakan itu termasuk data primer karena kita langsung ambil di rekap nilai dari nilai praktikum algoritma 1 semester gasal tahun 2020. Nah, di dalam nilai itu ada 9 rentang nilai, ada A, B, C, D, E, dan E. Terus untuk kita bagi menjadi 7 kelas, karena dalam mata kuliah algoritma 1 menggunakan sistem kelas dari A sampai G. Oke. Untuk frekuensi dari total datanya ada 367 atau 367 mahasiswa, sehingga dapat digolongkan ke data sensus. Terus yang selanjutnya ada teknik analisa data. Kita menganalisis data menggunakan metode distribusi Poisson dengan fungsi P, parameter X, dan apa jenenge Gus? Lambda T. Kita menggunakan metode distribusi Poisson dengan rumus fungsi P, menggunakan parameter X dan lambda T. Terus itu ada bilangan natural dipangkatkan dengan minus lambda T dikali lambda T dipangkat dengan X, di mana X itu adalah banyaknya peristiwa per unit. Sedangkan bilangan natural itu sendiri itu memiliki ketetapan 2,71828. Oke, terus untuk adapun prosedur analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dikemukakan dengan Miles dan Huberman, yakni terdiri dari 3 alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, terus penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Oke, next ada hasil pembahasan yang akan dibahas oleh Saudara Agus. Ya, terima kasih. Jadi untuk selanjutnya yaitu untuk pembahasannya. Jadi pertama kita akan pengumpulan data dulu dari 300-an mahasiswa tadi. Maka data tersebut akan kita kelompokkan berdasarkan kategori nilai yang berada di bawah nilai A, yaitu ada nilai A, B, C, D, dan DE lalu E. Nah, dalam kelompokan ini kami akan bagi berdasarkan kelas-kelasnya, dan untuk semua total kelasnya dari kelas A sampai G yang memiliki nilai di bawah A, yaitu total mahasiswanya ada 63 mahasiswa, dan untuk sebarannya ada di tabel yang di bawahnya. Jadi seperti itu. Nah, untuk pengelolaan datanya, scroll ke bawah. Nah, untuk pengelolaan datanya, kami menggunakan rumus yang telah dijelaskan Ovi tadi sebagai landasan, yaitu sebelum berdasarkan data yang tadi, data yang dalam bentuk tabel dan diagram tadi, itu kita menggunakan distribusi Poisson dengan jumlah kelas. Maksudnya kelas ini adalah kelas yang ada di dalam kelas algoritma, dan nilai kelas algoritma tadi, yaitu kelas dari kelas A, kelas B, kelas C hingga kelas G, yaitu yang jumlahnya ada 7 kelas. Nah, untuk lambdanya kita mencari yaitu rata-rata dari masing-masing kelas, yaitu 63-an dibagi dengan 7, yaitu hasilnya 8,57 itu ada tipe, yaitu 63. Ya, lanjut ke atas. Jadi untuk rata-ratanya itu setiap kelas memiliki 8,37. Maka dari itu kita masukkan ke dalam rumus untuk P dari X dari lambda, yaitu E tadi dipangkatkan dengan lambdanya dikalikan lambda dipangkatkan X dibagi X faktorial. Nah, di sini kita akan mencari probabilitas yaitu sebanyak 0 mahasiswa, 2 mahasiswa, 10 mahasiswa, dan 20 mahasiswa. Maka dari itu untuk nilainya yaitu untuk 0 mahasiswa itu 0,000 sekian 19, lalu untuk P2 yaitu 0,0067, lalu untuk P10 atau 10 mahasiswa dalam satu semester itu 0,11172, dan untuk 20 mahasiswa yaitu 0,0036. Nah, untuk maka dari itu dengan data yang didapatkan itu yaitu
yaitu mata kuliah algoritma dan pemrograman di Fakultas Ilmu Komputer itu tersebut, dicari rata-ratanya, lalu terus setelah itu ketemu lambdanya yang tadi, lalu hasil probabilitasnya, yaitu untuk nilainya tadi sudah saya jelaskan di atas. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh Helmi. Baik, yang selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Nah, dari hasil penelitian di atas, kita tahu bahwa hasil dari probabilitasnya untuk yang di bawah nilai A sebanyak 2 mahasiswa itu nilainya 0,067. Dan untuk 10 mahasiswa yang di bawah nilai A itu ada 0,1172. Dan untuk yang di bawah ada 20 mahasiswa itu nilainya 0,036 dan tidak ada mahasiswa yang di bawah itu nilainya 0,00019. Nah, berdasarkan hasil tersebut, jika diamati semakin kecil atau semakin mendekati 0 frekuensi atau banyaknya kejadian, maka nilainya itu mendekati dari angka 0. Nah, maksudnya itu kemungkinan mahasiswa Fasilkom Universitas Jember yang mendapatkan nilai algoritma 1 di bawah A yang lebih sedikit, bahkan sampai tidak ada mahasiswa Fasilkom yang mendapatkan nilai algoritma 1 di bawah A itu peluangnya sangatlah kecil. Maka dari itu, sistem pembelajaran yang diterapkan perlu diperbaiki agar jumlah mahasiswa Fasilkom yang mendapatkan nilai algoritma 1 di bawah A pada semester gasal tahun berikutnya bisa lebih berkurang. Untuk sarannya, untuk penelitian berikutnya bisa diterapkan dengan menggunakan metode yang lainnya, sehingga penelitian ini dapat lebih baik lagi dan lebih bermanfaat untuk semua pembaca. Untuk pustaka acuannya di sini menggunakan dari Pahdian M. F. dan kawan-kawan tahun 2021, judulnya probabilitas jumlah kecelakaan tambang di Indonesia tahun 2029 menggunakan distribusi Poisson yang edisi Maret 2021 yang dapat diunduh pada link berikut ini. Baik, terima kasih. Itu merupakan presentasi dari kami. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.